Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sindiana Binarsari dari kelas 2 Ekonomi Syariah C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tradisi kebudayaan Penginyongan yang berjudul Dakwah dengan Kentongan Wong Banyumas. Sebelum memasuki pembahasan selanjutnya, yang terhormat Ibu Ayu Khalifah, SHIMH, selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam. Baik, pembahasan selanjutnya itu mengenai dakwah dengan kentongan Wong Banyumas. Ternyata dengan dakwah kita bisa melalui perantara apa saja, yaitu salah satunya dengan kentongan. Kalian sudah pada tahu belum? Kentongan kenapa bisa jadikan perantara buat dakwah? Jika belum tahu, mari kita baca bersama-sama. Simak videonya sampai selesai ya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dakwah. Di sini terbagi menjadi dua, menurut bahasa dan istilah. Sedangkan menurut bahasa, dakwah artinya mengajak. Sedangkan menurut epistemologi atau istilah, itu adalah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah SWT sesuai dengan akidah dan syariat Islam. Budaya lokal kesenian kentongan. Di sini ada pengertian budaya menurut beberapa para ahli. Yang pertama yaitu pengertian kebudayaan menurut Suranto tahun 2010. Kebudayaan adalah hasil cipta, rasa, krasa, dan karya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan yang kedua menurut Dedi Mulyana tahun 2006. Beliau mendefinisikan bahwa budaya adalah sebagai pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, nilai, sikap, makna, hierarki, agama, waktu, dan peran. Hubungan ruang, konsep, alam semesta, objek materi memiliki sekelompok besar orang dari generasi ke generasi melalui usaha individu ataupun kelompok. Baik, setelah kita mempelajari kebudayaan, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kentongan. Pengertian kentongan. Kentongan merupakan permainan alat musik yang terbuat dari bambu. Kentongan adalah alat utamanya berupa potongan bambu yang diberi lubang memanjang di sisinya dan dimainkan dengan cara dipukul yang menggunakan alat kayu pendek. Menurut sejarah yang berkembang, alat komunikasi ini sudah ada sejak awal Masehi. Sejarah yang paling terkenal di masyarakat yaitu tentang seorang penjelajah legendaris dari Tiongkok yang bernama Zheng He yang melakukan perjalanan dengan misi keagamaan dan menemukan kentongan yang kemudian digunakan sebagai alat media komunikasi ritual keagamaan. Nah, di sini ada menurut para ahli yang mendefinisikan tek-tek Banyumas, yaitu menurut Slamet dan Supriyadi. Beliau mendefinisikan bahwa kentongan atau tek-tek Banyumas merupakan kesenian populer bagi kalangan masyarakat Banyumas pada saat ini. Selain ebek, begalan, ataupun kuda lumping, calung, lengger, dan kesenian lainnya merupakan beberapa kesenian Banyumas yang meliputi daya tarik pada masyarakat karena keunikan dan kejenakaannya. Dan di sini saya akan mengambil salah satu contoh grup tek-tek atau kentongan Jalularas yang dipimpin oleh Kang Bobo, yang merupakan seorang tokoh yang memiliki grup tek-tek atau kentongan yang berada di Banyumas, yang memiliki makna dan kesan tersendiri dari grup kentongan Jalularas ini. Simak videonya ya sampai selesai. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan definisi yang diungkapkan oleh Kang Bobo, yang merupakan pimpinan grup tek-tek atau kentongan Jalularas. Beliau mendefinisikan bahwa kentongan merupakan sebagai alat musik tradisional khas Banyumas yang terbuat dari bambu ataupun kayu. Pada awalnya, kentongan merupakan alat tradisional yang digunakan masyarakat sebagai alat komunikasi antara warga yang ada dan biasanya digantung di depan rumah masing-masing warga. Untuk saat ini, hanya bisa ditemukan di pos kamling atau gardu masing-masing warga. Pada dasarnya, fungsi utama dari kentongan ini adalah sebagai alat komunikasi jarak jauh bagi masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan ataupun pegunungan. Selain alat komunikasi jarak jauh, kentongan juga bisa didefinisikan sebagai alat komunikasi satu arah. Yang dimaksud dalam alat satu komunikasi arah ini yaitu antara pengirim dan penerima informasi tidak menjalin komunikasi yang berkesinambungan dengan alat yang sama. Saat teknologi informasi belum berkembang,
Kentongan ini digunakan oleh penduduk desa untuk melakukan ronda ataupun jaga malam di pos kamling yang berfungsi untuk memberitahukan kepada penduduk sekitar tentang bagaimana keadaan lingkungan desa. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan simbol keislaman dalam kesenian kentongan yang ada di Banyumas. Dalam wilayah interaksi dengan budaya Kilford, Guest menulis pengertian agama, yaitu yang pertama, sebuah sistem simbol-simbol, yang kedua, menetapkan suasana hati dan motivasi-motivasi yang kuat yang meresapi dan tahan lama dalam diri manusia, dan yang ketiga, merumuskan konsep-konsep mengenai suatu tatanan umum eksistensis, dan yang keempat, membungkus konsep-konsep dengan semacam pancaran fakultas, dan yang terakhir atau yang kelima, suasana hati dan motivasi tanpa kas realitis. Kemudian, kentongan di Banyumas, kebudayaan merupakan suatu hal yang selalu melekat pada manusia dan masyarakat, yang berdampingan dengan satu hal lain, agama. Dalam kenyataannya, agama dan kebudayaan selalu melekat bersama-sama di dalam kehidupan manusia. Berikutnya, dia sangat menekankan perhatiannya pada dimensi budaya dari agama. Bagi Gertz, kebudayaan dianggap sebagai susunan arti atau ide di bawah simbol tempat yang meneruskan pengetahuan mereka tentang kehidupan dan mengekspresikan sikap mereka terhadapnya. Kemudian, kesenian yang berkembang di Banyumas ini, kesenian yang menggabungkan antara kentongan dan tarian-tarian gaya Banyumasan yang memiliki ciri khas gerakan yang lincah, tegas, dan patah-patah. Gerakan tari inilah yang terdapat dalam kesenian kentongan. Biasanya dalam grup tek-tek atau kentongan beranggotakan 40-50 orang, yang terdiri dari 10-15 orang penari, 20-40 orang pemain musik, dan sisanya adalah ofisial. Anggota grup kentongan ini memiliki latar yang belakang yang berbeda tentunya. Di antaranya adalah pelajar, mahasiswa, karyawan, dan karyawati yang menunjukkan makna bahwa derajat semua manusia sama di mata Allah SWT. Semua adalah ciptaannya yang tidak ada yang lebih ditinggikan melainkan Allah SWT. Baik, di sini saya akan menampilkan gambar gerakan tarian dan kentongan yang dipimpin oleh grup Kang Bowo. Ini sering ditampilkan dalam berbagai acara dan disaksikan oleh beberapa kalangan, baik pejabat maupun petani. Musik yang dimainkan sangat bervariasi, begitu pula dengan gerakan tariannya yang didominasi oleh gerakan tari gaya Banyumasan yang terkenal dengan gerakan lincah dan tegas dan patah-patah. Bisa dilihat di gambar di bawah ini ada beberapa gerakan yang sedang memainkan alat musik. Dan di sini saya akan menjelaskan definisi tari, yaitu menurut Dr. Saimin tahun 1993, tari adalah ekspresi jiwa manusia melalui gerakan ritmis yang indah. Melalui tari, kita dapat mengekspresikan apa yang kita rasakan dengan gerakan-gerakan yang indah. Baik, yang mana tadi sudah dijelaskan tentang grup kentongan Jalur Laras. Di sini saya akan menjelaskan kembali bahwa grup kentongan Jalur Laras ini sering mendapat panggilan untuk pementasan seperti hajatan, khitanan, tasyakuran, dan lomba-lomba lainnya. Dalam setiap pementasan grup ini, mementaskan 10 minimal lagu yang terdiri dari 5 lagu religi, sisanya pop, campur sari, lagu daerah, dan lagu yang lainnya. Pementasan ini tergantung durasi waktu yang disiapkan oleh panitia atau penyelenggara. Setiap awal pembukaan, pementasan grup Jalur Laras ini selalu menyanyikan lagu religi atau sholawatan untuk memberikan gerakan penghormatan, yang mana gerakan tunduk menurunkan sebagian badan, serta ada beberapa yang sampai duduk, menunjukkan bahwa penghormatannya kepada Yang Maha Kuasa, tentunya serta masyarakat yang menontonnya ataupun panitia lomba. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memohon doa agar dilancarkan dan dimudahkan dalam setiap pementasannya.
Makna yang ditunjukkan dari sebuah pementasan kentongan jalur laras ini tentang sebuah kerukunan serta persatuan dalam sebuah hubungan masyarakat yang ditunjukkan dalam bentuk grup kentongan jalur laras yang tetap bersatu dan rukun walaupun mereka dari status sosial yang berbeda-beda. Maka makna yang ditunjukkan oleh pementasan grup kentongan jalur laras ini sebuah bentuk dakwah dengan seni tradisional yang sudah ada sejak dahulu, namun masih tetap dilestarikan sebagai wadah dakwah bagi seorang daiyah. Khususnya, setiap lagu dan gerakan yang dibawakan memiliki makna tersendiri. Selain sebagai hiburan semata, contoh bentuk penghormatan ini menggambarkan sesuatu bahwa tidak ada yang lebih berkuasa selain Allah SWT yang Maha Pencipta. Dalam gerakan ini, tarian yang dipentaskan mereka menunjukkan bahwa gerakannya rapi dan menyatu, tidak bercerai-berai. Serta gerakan ini dipertunjukkan dibawakan oleh grup tek-tek atau kentongan jalur laras ini menggambarkan arti kekeluargaan, persatuan, hidup rukun, serta ajaran Islam yang mengajarkan tentang kekeluargaan serta persatuan. Seperti yang terkandung dalam Quran Surat Al-Tahrim, Allah SWT berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah SWT terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengajarkan bahwa apa yang diperintahkannya." Begitulah kandungan Quran Surat At-Tahrim. Baik, jadi dakwah Islam di sini merupakan salah satu bentuk aplikasi bahwa setiap muslim perlu berkomunikasi dan interaksi. Bentuk komunikasi dan interaksi ini merupakan dasar dari akulturasi dan asimilasi. Dengan demikian, hal ini memberikan bahwa dakwah merupakan akulturasi dan asimilasi dalam Islam. Kita tahu bahwa Islam pada awalnya diturunkan dalam konteks lokal, Mekah atau Arab yang kemudian interaksi dengan budaya lokal saat ini, hingga menjadi tradisi baru, tradisi Islam. Agama ini selanjutnya disebarluaskan hingga sampai ke Indonesia. Di Indonesia seperti wilayah Jawa maupun wilayah-wilayah lainnya sebelum mengenal Islam telah mempunyai budaya ataupun agama masing-masing ketika mereka mengenal Islam, agama dan budaya yang mengakar di masyarakat, tentu tidak hilang begitu saja. Dalam konteks ini, antara kelompok dakwah sebetulnya merupakan sebuah proses komunikasi, transaksi ide masing-masing antara orang-orang muslim ataupun non-muslim yang berlanjut dengan peristiwa konversi agama. Dan disinilah asimilisasi dan akulturasi dalam Islam melalui proses dakwah merupakan hal yang lazim. Dan di sini hubungan kentongan dengan Islam sangat berkaitan, seperti halnya alat kentongan dengan dipadukan bedug yang dipukul beriramaan pada waktu sholat tiba, menandakan bahwa umat Islam harus segera bersiap-siap untuk memenuhi kewajibannya, itu melaksanakan sholat fardu. Pembahasan pada kali ini, kita dapat menyimpulkan bahwasanya dakwah dengan kentongan Wong Banyumas yang saya pilih yaitu salah satu grup tek-tek atau kentongan yang dipimpin oleh Kang Bowo, yang mana grup ini memiliki makna tersendiri di dalamnya yang telah kita pelajari bersama, yaitu selain sebagai hiburan semata, contoh bentuk penghormatan tersebut menggambarkan bahwasannya tidak ada yang lebih berkuasa selain Allah SWT yang Maha Pencipta. Dalam gerakan dan tarian yang dipentaskan, mereka akan menunjukkan gerakan rapi dan menyatu, tidak bercerai-berai.
Jadi gerakan serta pertunjukan yang dibawakan oleh grup tek-tek ini dalam namanya tuh grup Jalur Laras ini menunjukkan arti kekeluargaan, persatuan, dan hidup rukun seperti ajaran Islam yang mengajarkan tentang kekeluargaan, persatuan, seperti dalam firman Allah SWT, itu Quran Surat At-Tahrim ayat 6, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu, keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengajarkan apa yang diperintahkan. Dan di sini juga saya akan menjelaskan bahwa pada intinya hubungan kentongan dengan Islam itu sangat berkaitan, seperti halnya alat kentongan yang dipadukan dengan bedug yang dipukul berirama pada saat waktu akan memasuki sholat, menandakan bahwa umat muslim bersiap-siap untuk memenuhi kewajibannya, yaitu melaksanakan sholat untuk memenuhi panggilan Allah SWT, yang mana dahulu sebelum adanya bedug ini, kentongan dijadikan sebagai perantara alat untuk menandakan bahwa waktu sholat telah tiba. Jadi di sini Islam mampu menerima akulturasi sebuah kebudayaan daerah yang pada masyarakat di Indonesia. Nah, jadi itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga pada pembahasan kali ini ilmunya dapat bermanfaat dan menambah wawasan serta pengetahuan kita dalam kebudayaan Islam yang ada di daerah Banyumas ataupun di daerah-daerah lainnya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan kita harus tetap menjaga kebudayaan yang ada pada daerah kita masing-masing. Jangan sampai hilang. Semoga dapat bermanfaat ilmunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.